Halo, kali ini kita bertemu lagi dalam acara Bincang Hati Keluarga Difabel. Dalam rangka memperingati Tahun Keluarga Keuskupan Surabaya, kita saat ini mau belajar bersama dengan keluarga-keluarga luar biasa yang hadir. Halo, disapa dong. Nah, di sebelah saya ini ada anak luar biasa. Namanya siapa? Niko. Boleh memperkenalkan diri? Boleh. Halo teman-teman. Ya. Saya Nikola Kerja Canda. Saya dari Surabaya. Ya. Yeay, dari Surabaya. Saya Christine dan ini suami saya Dani. Saya sebagai orang tuanya Nikolaus dan mendampingi Niko dari lahir sampai sekarang ini. Oke, terima kasih. Ya, pemirsa sekalian, hari ini kita bersama dengan keluarga Dani, keluarga yang luar biasa dan diberkati dengan anak yang luar biasa pula. Baik, kita akan langsung saja ya untuk berbincang-bincang begitu ya, karena kita di sini mau sharing nih apa sih kira-kira tips-tips dari keluarga Dani untuk merawat dan mendidik Niko sampai seperti ini, luar biasa. Boleh nggak kalau saya minta tepuk tangan dulu ya? Nah, oke. Ibu, kalau misalnya saya boleh tahu, kira-kira kapan ya Bapak Ibu mengetahui bahwa Niko ini didiagnosis slow learner begitu ya? Oh iya. Oke, boleh diceritakan? Gini, anak saya ini saya tak taunya itu pada waktu keterlambatan dia berjalan. Dia usianya sudah 2,5 tahun, tapi belum bisa berjalan, hanya merangkak. Nah, pada waktu itu saya juga sudah ke dokter manapun juga, dokter saraf dan sebagainya. Juga sudah ikut terapi juga, tapi tidak berhasil. Lama-kelamaan, dia bisanya tuh pada usia mau 4 tahun. Dia sudah mulai jalan dan itu sudah saya masukkan di sekolah biasa. Saya campurkan sama sekolah biasa. Cuma saya juga tahu dia sudah keterlambatan selain fisiknya juga mungkin ya. Untuk daya tangkapnya juga. Daya tangkap untuk teman-temannya usia segitu di mana mereka sudah begitu lincah, tapi anak saya masih belum. Dia masih memulai belajar untuk mengenal lingkungannya. Oke, baik. Berarti Ibu sudah tahu dari Niko ini masih kecil ya. Iya. Itu kira-kira umur berapa Ibu? 2,5 tahun itu. 2,5 tahun itu. Lalu Ibu apakah membawa ke dokter tumbuh kembang anak? Dokter anak Gitu ya, semuanya sudah ya. Saya juga sudah pijet, terapi itu ke fisioterapi juga, pijet dan sebagainya. Dokter anak itu juga, terus juga ke dokter ahli tulang juga. Oh, gitu. Dia mau dipakaikan sepatu khusus. Oh iya. Nah, itu kan betul. ada. Sudah di situ. Cuma dia pada waktu itu ikut 3 terapi. Terapi bicara, terus seperti fisioterapi yang seperti pijat itu juga dikasih ke sepatu khusus. Oke. Nah, sudah ternyata nggak ada reaksi sama sekali. Tidak ada perubahan memang maksudnya. itu memang dia dari motoriknya, misalnya yang terganggu itu. Jadi ini sudah sejak 2,5 tahun mengikuti banyak sekali terapi sudahan ya. Kita mencoba lah, istilahnya mencoba ya, sebagai kita manusia, orang tua juga kan kepingin anak kita normal seperti anak-anak yang lain. Tapi kok ternyata pada waktu itu belum, baru dia usia 4 tahun itu sudah mulai jalan, cuma nggak bisa lari, cuma dia mulai jalan-jalan itu saya masukkan playgroup dulu biar dia
mengenal lingkungannya juga kan, sama dia kan di rumah. Ya itu terus sama playgroup. Cuma saya bilang sama gurunya, ini anak saya minta tolong kalau jatuh bilang ke orang tuanya, yang jaga ya neneknya ini. Oke. Ya, nggak apa-apa, saya tidak akan marah kalau anak saya memang jatuh. Soalnya dia kan juga istilahnya belajar jalan juga kan pada waktu saya seperti itu. Betul Saya sekali. sudah bilang gitu juga sama gurunya. Itu pada waktu dia usia playgroup sampai TK seperti itu. Berarti usia playgroup sampai TK itu sudah masuk sekolahan reguler ya, Iya. sekolahan biasa gitu ya. Dan di situ ibu juga sudah menyadari Sudah. dengan kondisi Niko sepenuhnya Iya. dan sudah menyiapkan hati tentu Iya. saja Ya, ya. sudah, ya. Nah, ini ketika ibu mengetahui kalau misalnya Niko ini didiagnosis slow learner Iya. gitu ya, terus apa sih maksudnya, apa yang dirasakan oleh bapak dan ibu, bagaimana? Pada waktu itu kalau suami saya dia bisa terima. Dia bilang sama saya gini, ya memang gimana lagi, memang dikasih anak seperti itu sama Tuhan. Luar biasa Ya. Pak. Tapi pada waktu itu saya tidak bisa terima. Oke. Ya, saya kecewa banget sama Tuhan, gitu. Jadi gini, kok ya masih dikasih anak satu, kok ya anak saya kebutuhan khusus. Dan pada waktu itu kalau kita misa ya, itu banyak orang itu melihat, kan Niko belum bisa jalan pada waktu itu. Dia digendong sama suami saya, digendong, kita misa gitu. Terus habis gitu lama kelamaan saya sebagai orang tua juga menyadari, ya gimana lagi namanya dikasih anak seperti ini, apalagi juga dorongan dari suami saya. Ya sudahlah, gimana lagi, memang mau dikasih anak seperti itu. Akhirnya saya pelan-pelan, meskipun orang-orang itu membicarakan kami, entah itu dengan tatapan kasihan atau apa, saya terbiasa. Luar Gitu. biasa ya. Memang respon pertama, tapi saya tidak menduga kalau bapak begitu tenang ya. Iya, ini bagaimana Pak, kok bapak bisa begitu tenang untuk menerima? Oke, anak saya slow learner. Mulut ini saya yang mewakili ya, saya wakil aja. Ya, silakan. Gini, ya memang mungkin nggak tahu ya, mungkin dari dia orangnya lebih tenang daripada saya. Jadi dia pada waktu menyadari anak saya itu keterlambatan jalan dan sebagainya, dia lebih tenang daripada saya. Memang dia tuh bilang ke saya sering, ya sudah, memang dikasih anak seperti itu, ya sudah. Cuma namanya orang tua, kita kan juga pasti mengusahakan yang terbaik buat anak. Nah itu, terus pada waktu usia SD juga Kak, semua itu memang kemuliaan Tuhan. Dia yang ngantar dan nunggu anak saya sekolah. Nah ini gini, dulu memang suami saya kan kerja ikut orang, terus usia TK kan ditunggu sama neneknya. Pada waktu pindah ke SD, nah suami saya sudah nggak ikut orang, dia ikut ayahnya sendiri. Dia terus terang bilang ke ayahnya, misalnya kakeknya ya, saya mau nunggu anak saya, soalnya saya juga, kita mandi takut juga kan, nggak ada yang nunggu ya, neneknya kan di rumah, takut kalau jatuh atau takut nanti kalau dijahili sama orang-orang atau apa, dia kan nggak bisa, nggak berdaya gitu. Ya puji Tuhan, akhirnya kakeknya nggak masalah, jadi dia tuh jaga sampai kelas 6 SD, dari pagi sampai siang jaga. Luar biasa ya. Ya memang anak itu titipan Tuhan Ya. yang itu luar biasa ya. Dan kebetulan sekali kalau ibu dan bapak dititipi Pak Niko ya kan, dengan apapun Niko ini, bagaimana dia itu dengan bapak ibu sudah menerima, itu sudah suatu hal yang luar biasa ya. Pastilah Tuhan punya rencana yang terbaik begitu ya. Nah bapak ibu kira-kira kalau saya boleh tahu lagi nih ya, kan tadi kan ibu sudah ceritakan, oke, setelah Niko diberitahu harus perlu terapi ini, itu semuanya sudah
pasti sudah dikerahkan ya. Iya. Waktu, biaya, tenaga, pikiran, pasti itu ya. Terus punya nggak sih harapan-harapan begitu? Kalau harapan saya sebagai orang tua hanya inginnya Niko mandiri. Itu aja. Saya tidak berpikiran muluk-muluk yang seperti normal atau yang pintar atau enggak. Saya kepinginnya Niko tuh mandiri pada usia dewasa. Gitu aja. Dan juga percaya sama Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Soalnya sudah sampai Niko umur segini memang kita itu sebenarnya bingung. Nyari sekolah juga bingung. Tidak semua sekolah mau terima anak seperti saya. Anak saya ini, maaf, anak saya ini. Jadi Niko tuh kalau tiap dari TK ke SD, kita sudah muter cari sekolah. Nggak ada yang mau. Nah, ini memang semua tuh puji Tuhan. Saya pas sama suami saya ke rumah saudara saya, ternyata anaknya tuh disekolahkan di SD-nya yang sekolah biasa, tapi mau terima anak khusus. Secara tidak sengaja. Jadi akhirnya kita menjadi terbiasa. Oh, nanti pertolongan Tuhan. Dan itu memang terjadi pada saat-saat mendesak memang. Jadi akhirnya seperti Niko ikut komuni pertama. Memang Niko kan nggak bisa dengan keadaannya seperti ini, yang menghafal banyak sekali. Nah, tapi untungnya dari pihaknya paroki saya, juga dari pastornya, juga dari timnya mau menerima dan istilahnya ngajarin Niko supaya bisa untuk komuni pertamanya itu. Jadi saya memang benar-benar berterima kasih. Jalannya ada memang. Oke, berarti ini kita mulai bergeser berbicara tentang imannya Niko ini Bu ya. Sebentar, ini saya dari tadi lihat Niko ini seperti pengen bicara ya. Niko mau menyampaikan apa? Kamu ngomong apa? Kamu bisa apa Niko? Bisa tulis. Bisa tulis. Bisa gambar. Bisa gambar luar biasa. Apalagi? Bisa nyanyi. Nyanyi. Boleh dong nyanyi sedikit. Boleh nggak Kak Tere dengarkan? Sedikit saja. Gereja aja. Apa? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk ke kamera. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, luar biasa Niko. Niko, Kak Tere dengar Niko bisa main organ juga ya? Iya. Luar biasa. Niko bisa main organ, berarti pengen gak ya Niko ini mengiringi paduan suara atau kur di gereja? Pengen gak? Pengen. Ingin? Sungguhan? Sungguh. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, nanti kalau selain organ ada lagi nggak lesnya Niko? Les organ ada. Terus apa lagi? Les piano. Sudah. Apa lagi? Apa lagi? Gitar. Apa siapa? Baca tulis itu. Berarti pengen les Baca tulis. gitar ini Niko ya. Baca tulis. Wah, luar biasa. Tadi kalau nggak salah yang paling disukai Niko itu les piano. Iya. Nah, nanti semoga Niko bisa jadi pianis terkenal ya. Iya. Amin. Ya, nanti bisa mengiringi kur yang ada di gereja. Mau kan?
Mau. Oke. Nah. Niko dari paroki mana sih? Kak Tere boleh tahu nggak? Mana? Gerejanya di mana? Di Mana? Vincentius. Vincentius. Apa lo? Oke ya. Karena dari tadi Kak Tere lihat Niko ini sepertinya pengen bicara gitu ya. Nah, sekarang boleh ya Kak Tere ke papa mama lagi ya. 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 Oke ya, terima kasih Niko. Nah, ya Kak Tere lupa. Niko sekarang sudah usia berapa ya? Usia Berapa? Berapa umurnya? 17. 17 tahun. tahun. 17. Ih, banyak ya. Tangannya Kak Tere nggak Iya. cukup nih. 17 tahun berarti tambah gimana Niko? 17 tahun, wah sudah besar sekali. Ya. Saya boleh kembali ke Iya. Bapak Ibu ya. Oke. Ini Niko sudah 17 tahun. Iya. Bagaimana untuk perkembangan imannya? Maksud saya untuk dalam pemberian sakramennya apakah sudah terpenuhi? Tentunya seperti mungkin untuk komuni pertama. Sudah. Terus Semua. oke. Itu Bukan, komuni ada pertama lagi. diberi usia berapa, Ibu? Baru 2021 akhir. 2021. Oh gitu, berarti sudah besar juga Iya. ya. Mungkin ada apa yang bisa di-sharingkan? Kenapa kok baru usia 21 begitu Niko mendapatkan komuni pertama? 2021. 2021 di tahun Oh, 2021. Ya itu Kak, memang dulu memang saya tuh kan juga tahu keterbatasan anak saya. Jadi saya juga takut kalau saya nanti sebenarnya dalam hati kecil saya kepengennya saya ikutnya biak Oke. gitu sekolah minggu itu. Cuma saya juga nanti percuma ikut, istilahnya dia juga pasti nggak bisa ngikuti untuk yang komuni pertamanya. Memang sejak kecil saya ikutkan baptis bayi. Terus saya kan juga nggak tahu ternyata di tengah jalannya kok Niko ada keterlambatan seperti itu. Saya juga down dan juga takut juga. Jadi untuk kelanjutannya ke komuni pertama saya istilah kasarnya males gitu loh Kak. Terus pasti nggak bisa anak saya nih ikut dengan menghafal doa yang segitu banyaknya dengan teori dan nanti sebagainya pasti nggak bisa. Nah itu dari dorongan dari neneknya, dia bilang ke saya, coba saja ditanyakan, siapa tahu gereja nanti bisa bantu dengan keterbatasannya yang seperti ini. Oh iya, mohon maaf. Ini berarti waktu Ibu mau bertanya ini usia Niko berapa ya? 15-an itu. Oh, sudah sudah besar. 15 itu Iya. baru apa tergerak hati. iya. Untuk bertanya itu ya. Oke, baik, silahkan. Ya, itu. Terus maaf juga Kak. Memang ada ujian iman juga. Maaf ini dari pihaknya Kristen, gereja Kristen, ada yang bilang sama kita pada waktu itu. Gampang. Ya, Gampang Gitu. ngomongnya gitu. Gitu. Kok istilahnya kalian dipersulit. Oke. Ya, gitu. Gimana kalau anakmu tuh saya ikutkan sekolah minggu di gereja saya aja, gitu. Memang seperti itu. Terus nanti kita fasilitasi anakmu tuh antar jemput. Antar jemput. Jadi kalian bisa beres dan anak ini punya keunggulan apa biar dikembangkan di situ. Memang itu temannya suami saya sendiri Kak pada waktu itu. Nah, saya tuh juga untungnya saya sama suami satu gini. Kita kan sudah janji sama Tuhan. Maksudnya Niko juga sudah dibaptis atau apa. Istilahnya masa kita tuh mungkir ya Kak ya, nah gitu. Jadi kita bilang sama temennya dia, enggak dulu gitu Kak. Terus kita tetap lanjut sampai Niko agak besar itu. Nah agak besar, saya kira dia sudah cukup lah Kak, istilahnya lumayan bisa lah untuk dan menghafal dan sebagainya. Soalnya di sekolah kan juga diajari doa-doa itu, dia sudah hafal. Makanya saya coba untuk ikut ke komuni pertama itu Kak. Nah seperti itu, makanya saya coba itu. Oke, dan akhirnya Bisa, Niko memang ikut ya komuni dibantu, pertama iya. gitu ya. Dispensasi khusus. Betul. Senang nggak Niko sudah bisa ikut komuni pertama? Ya senang. Senang. Yang dirasakan Niko apa sih?
Ya apa rasanya? Dadanya Niko nih bagaimana rasanya ini? Hah? Duk gitu kah? Iya. Senang banget. Kalau senang tunjukin dong. Aku senang. Aku senang. Kurang keras. Ayo, Aku lebih keras. senang. Aku senang. Ya, bisa ikut komuni ya. Oke. Terus memang agak berat ya untuk Iya. mendampingi perjalanan Iya. iman Niko ini ya. Jadi pasti akan banyak hambatan, Iya. itu pasti. Iya. Dan luar biasa ya Ibu bisa melewati ujian ini ya, Iya. ujian iman Tidak ya. terasa juga. Tidak terasa juga. Iya. Kemudian ini apa namanya, mungkin juga tadi Ibu secara tidak langsung juga sudah membagikan tips ya, maksudnya bagaimana jangan mudah menyerah, Iya. jangan mudah terpengaruh ya Iya. kan. Kalau kita sudah memberikan Niko kepada Tuhan melalui baptis ya sudahlah, itu Iya. kita ikuti terus. Lalu setelah ini kira-kira ada tahapan selanjutnya tentunya kan. Iya. Nah, apakah itu sudah mulai terpikirkan oleh Bapak Ibu untuk tahapan selanjutnya setelah komuni pertama? Tentunya akan ada penguatan Ya, gitu ya. Krisma itu Mm-mm. saya nanti juga saya ikutkan. Terus juga saya misalnya kalau dari pihaknya paroki boleh. Ya kalau bisa Niko saya ikutkan di musiknya yang biak itu. Dia ya hanya yang alat musiknya saja. Oke, jadi ini ada kerinduan dari Ibu Bapak untuk bisa mengikutkan Niko melayani di dalam Iya. suatu gereja begitu ya. Ya. Oke ya. Soalnya memang saya juga tahu keterbatasan anak saya. Jadi istilahnya juga belum pihaknya gereja kan juga mungkin nanti mungkin ada orang yang lebih kan juga misalnya melatih anak saya itu kan juga agak sulit juga gitu loh Kak. Jadi Iya. saya menyelami juga dan itu saya juga masih ragu-ragu gitu loh Kak. Seperti itu. Ya, apa namanya? Tadi Ibu sudah menceritakan juga bagaimana akhirnya Ibu bisa berhasil ya mengikutkan Niko komuni pertama dan selanjutnya akan ada sakramen penguatan. Nah, sebelum kita berbicara kembali lagi ya, sebelum Niko menerima komuni pertama itu, tadi Ibu sempat down dan sebagainya, sempat juga mungkin ada putus asa tadi ya. Iya. Dengan doanya panjang sekali ini ya. Nah, itu bagaimana Ibu caranya? Apakah Ibu mengajari Niko doanya pelan-pelan ataukah ada tips lain yang tetap pokoknya Niko ini harus diajari iman Katolik ya. Itu bagaimana Ibu memberikan itu kepada Niko? Kesatu dari sekolah dia dapat. Terus yang kedua dari neneknya. Jadi kalau dia tuh sebelum tidur itu doa itu. Iya, doa gitu. Doa. Jadi dia memang kalau tiap hari mengulangi kan lama-lama kan juga hafal Kak. Lama-lama hafal. Oh, jadi Iya. itu diulanginya dibisikkan begitu atau membaca Ya, atau membaca. Membaca. Oh, gitu. Kadang dia Oke. hanya mendengar atau membaca diulang-ulang terus gitu. Lama-lama dia kan bisa Oh. gitu. Niko sudah hafal doa apa nih? Itu apa? Ayo doa apa? Bapak kami. Terus apa? Terus? Salve Maria. Terus apa? Aku percayakan Allah. Terus apa lagi? Doa apa? Tobat. Heeh. Apa lagi? Sudah. Udah. Ya, nanti di akhir acara kita doa Bapak kami bersama ya. Iya. Tapi Kak Tere mau Niko yang pimpin. Iya. Siap? Oke. Oke dong. Oke, mungkin saya pengen tahu juga bagaimana Bapak dan Ibu saat ini kan Niko sudah tidak bersekolah, Sekolah, sudah iya. selesai gitu ya. Terus punya harapan yang lainnya, maksudnya setelah ini apa ya yang akan dilakukan Niko selanjutnya begitu? Apa sudah punya rencana-rencana? Ya memang gini. Tentang les itu memang saya tetap leskan ya Kak ya. Maksud saya les piano untuk bekalnya dia, nggak tahu Tuhan punya rencana. Terus yang kedua seperti Kalistung itu, saya kepengennya dia itu paling nggak bisa menghitung uang. Entah saya besok misalnya kalau Tuhan berkenan, saya buka toko untuk bekalnya dia, ya kan. Paling nggak dia tuh bisa menghitung uang, gitu aja sih. Soalnya juga kalau dia kerja ikut orang lain kan nggak bisa dengan keterbatasannya. Jadi ya sementara ini dulu lah jangan itu.
Jadi paling tidak ini kemampuannya, Iya, kemandiriannya itu ini aja. ini Iya. ya betul-betul oleh Bapak Ibu dipersiapkan ya. Iya. Lalu kalau untuk siap dirinya bagaimana? Sudah mandiri full? Mandinya sudah sendiri, makan Ya, sendiri? belum. Kalau makan sudah. Kalau makan sudah, dia bisa ngambil sendiri dengan lauk yang dia suka. Kalau mandi itu bisa sebenarnya, cuma kadang-kadang masih dibantu. Macam gitu. Lama gitu. Kalau makan itu dia mengambil Mandi sendiri. lama. Iya. Iya, main air ya? Atau main sabun? Mandiri. Mandiri dong ya, mandi sendiri ya. Mm-mm. Oke. Oke. Nah, kalau makan yang lebih banyak diambil lauknya, Niko. Iya. Nasinya dikit aja. Nah, nanti Mama bangkrut kalau yang diambil lauknya toh, nasinya juga, ya. Terus kalau di rumah ini Niko kesehariannya bagaimana, Bapak Ibu? Mungkin saya boleh tahu. Dia main HP. Oke. Aduh, main HP. Iya. Main apa? Itu senangnya YouTube. Oke. Cuma terus terang kalau YouTube itu dia tuh mungkin masih pikirannya anak Enggak kecil ya. dong. Oh ya bangga. Jadi ya di Pele itu kartun Oke. sama lagu-lagu dan lagu itu lagu gereja. Oh, luar Ya, biasa. ya. Jadi dia kalau suka lagu gereja itu dia langsung main di pianonya Di Kak. piano. Gitu. Jadi dia mendengarkan Iya, musiknya lalu diulang-ulang dia terus. dia Ulang-ulang memainkan aja. sendiri Iya. tanpa ada notasinya. Iya. Iya. Sampai sekarang ini, Luar biasa. Kak, memang dia kan not balok itu di rumah nggak ada. Jadi dia tuh hanya sistem mendengar. Mendengar vlog. Jadi gurunya piano itu nggak ada not balok, baca-baca itu dia nggak bisa. Mendengar aja, praktekan. Wah. Jadi seperti buku musik dia nggak punya. Jadi dia mendengar, diulang untuk mantapkan itu atau 2 kali mantap, terus dia nyoba sendiri. Wah. Di YouTube-nya seperti itu. Dulu kan belum saya pegangi HP. Pertama kali saya tahunya itu di VCD itu loh Kak. Lagu anak-anak itu lagu gereja tuh. Diulang tuh sampai berapa kali, 5 kali. Sampai bosen. Kita nggak tahu, iya. Iya. Kita nggak tahu maksudnya tuh apa Iya. gitu. Terus lama-lama saya tahu, oh diambil lagunya sama dia Iya. itu. Dia untuk istilahnya Nah, untuk iya. menghafalkan lagu itu. Itu saya tahunya pertama kali. Oke. Luar biasa ya, sudah bisa tahu notasinya hanya dari Iya. mendengar. Iya. Wih, Kak Tere aja nggak bisa. Aduh, kasih do re mi fa sol Kak Tere nggak bisa. Jadi nggak ada buku not balok di rumah tuh nggak ada. Oke, luar biasa sekali ya. Terus berarti kalau misalnya selain itu ada nggak misalnya Niko lakukan kayak mungkin dia bisa membantu mamanya apa, papanya apa? Itu kalau disuruh. Oh, ayo dong Niko. Cerita. Gak usah disuruh, bantu papa mama ya. Itu kalau disuruh nggak mau. Iya, disuruh nggak mau. Beresin kamar sendiri nggak? Beresin. Oh, bantu mama nyapu pernah nggak? Tenang. Oke, nyiram-nyiram tanaman? Iya. Wah, senang ya. Niko punya hewan piaraan di rumah? Nggak ada. Nggak punya. Ya, Iya. kalau Kak Tere tanya Niko paling suka hewan apa sih? Lion. Lion. Makanya papa mama nggak ngizinin di rumah. Lion, takut dong. Niko, tadi mama kan cerita Niko nih suka banget main piano cuma dari denger Iya. aja ya. Iya. Pernah nyiptakan lagu? Hmm. Oh iya. Enggak, belum. Cuma Nanti masih ya. dengarkan. Nanti ciptakan lagu ya. Niko misalnya mau denger oke, Niko mau bikin lagu ini buat papa mama. Coba Niko mainkan. Ya. Iya. Oke? Oke. Janji? Janji. Iya, sip. Ya, nggak kerasa ya kita bincang-bincangnya nih sudah cukup seru dari tadi ya. Niko juga yang bikin seru sih. Nah, kalau saya boleh tahu ada pesan yang bisa disampaikan untuk keluarga-keluarga lain yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Silahkan Ibu atau Bapak. Saya aja. Pesan saya untuk keluarga yang memiliki entah itu anak, saudara yang kebutuhan khusus, tetap aja semangat.
Tuhan selalu menyertai. Di saat-saat kita tadi sudah kehilangan harapan, Tuhan pasti ada di keluarga kita. Oke. Dan juga jangan minder, jangan malu. Soalnya memang saya tahu banyak orang juga mengalami sendiri, punya anak seperti ini disembunyikan. Kadang juga nggak boleh ketemu sama orang kan ya Kak ya. Iya, Ah, betul sekali. malu apa gini-gini. Juga banyak orang yang menilai itu maaf tumbal, tak apa, atau saya dulu ada yang bilang saya gugurkan. Iya. Nah, itu banyak itu Kak. Oke. Tidak ada itu. Itu semua Tuhan yang menciptakan Kak, istilahnya. Dan kita akhirnya sudah menyadari memang saya sama suami dipersiapkan dan memang dikasih anak seperti ini. Jadi akhirnya ya sudah kita besarkan, kita terima gitu Kak. Ya, baik, terima kasih. Ya, betul, itu pesan yang sangat bagus sekali ya buat para keluarga yang memiliki anak difabel. Itu kita perlakukan mereka layaknya mereka adalah titipan Tuhan yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu, kita diberi kewajiban tanggung jawab oleh Tuhan untuk dapat merawat, mendidik semua yang Tuhan titipkan, apapun itu. Jadi, berusaha sebaik mungkin. Nah, ada satu lagi pertanyaan Iya, nih iya, Kak. yang akan saya tanyakan ya. Nah, kira-kira ada harapan apa sih? Tadi kan dari tadi saya dengar Ibu pernah mengeluh tadi ya, Ya. sedikit berkeluh kesah tentang bagaimana sulitnya ya Ya. gitu kan. Kok ini mau ikut ini aja kok dipersulit gitu ya. Sampai hampir mau ditarik Ya. ya. Iya. Harapan apa untuk gereja Katolik yang Ibu bisa sampaikan? Saya pribadi berkeinginan supaya gereja lebih memperhatikan untuk anak-anak yang kebutuhan khusus gitu. Jadi mereka lebih ya Kak ya, melayani gitu loh Kak. Jadi kayak misalnya seperti di Kristen, pelayanannya seperti antar jemput dan sebagainya atau apa gitu loh Kak. Jadi kita kan masih kurang kalau yang di Katolik. Sampai saya juga nggak minta anak saya datang jemput, seperti enggak ya, cuma perhatiannya aja gitu loh Kak. Sudah, jadi untuk lebih perhatian itu aja. Oke ya, jadi untuk lebih diperhatikan Iya. mungkin Dengan cara gereja nggak tahu caranya gimana ya Kak ya, maksudnya untuk lebih dengan umatnya gitu, berhubungan umatnya. Oke, berarti harapannya ke depannya ini gereja Katolik bisa menjadi gereja yang Iya. ramah difabel. Iya, Setuju ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu Dani dan Niko yang luar biasa sudah mau menemani saya, Tere, untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akhiri untuk kegiatan bincang hati Dan kita ya. Juga kalau kami, saya, suami dan anak saya, kalau misalnya ada kesalahan atas pembicaraan kami, mohon maaf. Oke, baik. Pasti dimaafkan, Bu. Karena Tuhan kita aja Maha Pemaaf ya. Oke, baik, tidak terasa pembicaraan kita sudah cukup panjang, cukup seru dan cukup luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Dani dan Niko yang sudah bersama dengan saya, Tere, untuk bincang pagi, bincang hati keluarga difabel pada hari ini. Dan seperti janji saya tadi, kita akan menutup bincang hati keluarga difabel hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Niko. Silakan Niko. Iya. Bapa kami yang ada di Yuk kita surga, bikin tanda salib dulu. Nah, salib sih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Bincang Hati Keluarga Difabel selanjutnya. Dah.